Demi Allah jamaah yang dimuliakan Allah, sakinah ilahi yang akan kita raih atau yang kita rasakan ketika hadir di majelis ilmu agama, demi Allah tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Demi Allah tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Betapa banyak di luar sana orang-orang yang menghabiskan uang harta mereka yang luar biasa, harta yang banyak, menghabiskan waktu mereka yang cukup panjang. Tujuannya cuma satu, mencari ketenangan hati. Ada yang mencarinya dengan pergi camping dari satu gunung ke gunung berikutnya, dari satu pantai ke pantai yang lainnya, dari suatu kota ke kota lainnya, dari satu mall ke mall yang lainnya. Rupanya mereka juga tidak mendapatkannya dengan sempurna. Bukti tidak sempurna, kalau mereka terus-menerus di suatu tempat, mereka merasa bosan atau tidak merasakan kenikmatan seperti perdana, atau di saat pertama kali mereka melakukannya. Beda dengan menuntut ilmu agama. Andai kata kita hadir di majelis ilmu agama yang memberikan kajian seorang ustadz yang mungkin kita sudah belasan tahun ngaji sama ustadz itu, kitab yang beliau kaji pun mungkin sebuah kitab yang kita sudah mengkajinya berpuluhan kali, di sebuah masjid yang mungkin kita sudah puluhan tahun ngaji di masjid tersebut. Tetapi setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu kita mendapatkan sakinah ilahi. Beda dengan perkara dunia. Coba kalau kita mau menenangkan hati dengan pergi ke pantai. Apabila kita pergi ke pantai tersebut terus-menerus setiap bulan ke pantai itu saja, pasti berbeda ketenangan yang kita rasakan di kali pertama dengan kali-kali berikutnya. Beda dengan majelis ilmu agama. Walaupun yang menyampaikan kajian seorang guru yang kita udah puluhan tahun belajar sama dia, kitab yang dia buka pun kitab yang kita sudah menamatkannya mungkin puluhan kali. Dan masjid tersebut pun sebuah masjid yang kita mungkin sudah puluhan tahun ngaji di situ. Tetapi setiap kali kita menghadirinya, setiap kali itu kita merasakan ketenangan hati jemaah. Kenapa? Karena berita dari Nabi SAW. Nazalat alaihimus sakinah. Sebelum hadir di majelis ilmu agama, mungkin hatinya sedang gelisah, sedang galau. Mungkin karena terlilit hutang, atau masalah rumah tangga. Begitu hadir di majelis ilmu agama, seakan-akan dia adalah keluarga raja. Seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, seorang ulama yang dikatakan oleh para ulama tiada yang membedakan antara beliau dengan para sahabat Nabi, kecuali beliau enggak jumpa sama Nabi saja. Karena seluruh ibadah yang ada para sahabat Nabi, kalau kita lihat pada Abdullah bin Mubarak, itu ada pada diri beliau. Baik solat, zakat, sedekah, jihad, dan yang lain-lainnya. Hanya saja beliau tidak jumpa sama Nabi. Kata beliau, "Lau alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu alaihi min ar-raha lajaladuna alaihi." Demi Allah, andai kata para raja dan keluarga raja mengetahui bagaimana tenangnya hati kita, nyamannya jiwa kita ketika kita hadir di majelis ilmu agama yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW serta pertuah ulama Islam, demi Allah mereka akan mencambuk-cambuk kita karena iri kepada kita. Tenang, seakan-akan ketika kita hadir di majelis ilmu agama, seakan-akan kita punya penghasilan uang 1 miliar tiap bulan. Begitu selesai dari majelis ilmu agama, baru ingat pampers anak-anak belum kebeli dan duit sudah nggak ada. Ketenangan majelis ilmu agama. Berita dari Nabi SAW, nazalat alaihimus sakinah. Makanya para raja terdahulu, Harun ar-Rasyid itu duduk di majelis Atha ibnu Abi Rabah. Atha ibnu Abi Rabah non Arab, budak sahaya, hitam pekat, rambutnya tidak sempurna, dan mohon maaf wajahnya, mulutnya mancung ke depan. Tapi Allah memuliakan beliau dengan ilmu. Khalifah Harun ar-Rasyid ikut duduk bersimpuh di depan kakinya belajar, dan tidak ada kursi khusus untuk Harun sebagai khalifah saat itu.
Kemudian ketika Abdullah ibn Mubarak dikerumuni oleh ribuan penuntut ilmu agama, terlihat oleh Harun ar-Rasyid. Dan Abdullah ibn Mubarak salah satu dari 3 ulama yang menjadi sebab tersebar sunnah di negeri Yaman saat itu. Harun ar-Rasyid bertanya, siapa ini? Kok begitu banyak orang bersamanya? Dan orang-orang yang bersamanya tidak ada kepentingan dunia darinya. Maka mereka menjawab, ini Abdullah ibn al-Mubarak. Maka Harun ar-Rasyid menyatakan, wallahi inna hadha lahu wal muluk, demi Allah dialah raja sesungguhnya, bukan aku sebagai raja. Karena dia menguasai hati manusia dengan wahyu yang datang dari Allah Jalla wa'ala, bukan dengan nilai-nilai dunia.